Pick up, Alice! Let me talk to him. Halo Polo-Polo, ya apa kabare? Kali ini nyimak Kris tanpa pikir panjang dan banyak bacot akan menceritakan sebuah film imajinasi. Saya kira film ini hanya film yang membuat saya ngantuk lapar saat melihatnya, tapi saya salah besar ketika di menit ke-10 saja sudah ada adegan menegangkan walaupun imajinasi, tapi bukan sembarang imajinasi. Ini film dikhususkan kalian penyuka film fantasi, film masa depan, dan buat anda semua yang memiliki teknologi Apple Vision Pro yang baru saat ini diluncurkan. Tanpa gorengan dan lombok rawit lagi, kita gas langsung ya ke filmnya. Gas. Pizza, guys. Hey, Mr. Gilmore. Kisah akan dimulai seorang lanang yang artinya laki-laki hidup di sebuah kota yang bernama Columbus, di mana kota itu dengan keadaan yang bangunan seperti rumah yang disusun dari barang-barang rosokan atau kontainer yang disusun. Akan tetapi kota Columbus adalah kota yang dinebutkan berkembangnya secara cepat dari segi teknologi, tapi manusianya di sini semua penduduknya karena sudah bosan hidup di dunia nyata dan akhirnya mereka berusaha keluar dari masalah itu dengan harus hidup di dunia virtual reality, sehingga mereka memiliki dunia di dalamnya yang diciptakan oleh seorang ahli bernama Halliday, dan dunia itu disebut dengan Oasis. James Halliday saw the future to go. A place called the Oasis. It's a casino the size of a planet. Tall, beautiful. Mari kita perkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Parzival atau Wild West yang hidup di dalam dunia Oasis. Karakter Parzival ini berbeda dengan yang lainnya, di mana mereka ada yang seperti monster, ada yang seperti tikus, ada yang seperti belalang sembah, kecoak, kelinci, botak, dan juga ada yang berkarakter seperti pada film-film superhero, di mana Parzival ini menggunakan karakter yang sangat tampan dan memiliki rambut penuh dengan uban. That's me. Well, that's my avatar. Karena dunia Oasis ini adalah dunia imajinasi fantasi di mana semua orang dapat melakukan segala hal seperti ngecrot, dan ngecrot, yang mana ada karakter yang bernama Itch, yaitu sahabat si Parzival, di mana Itch di sini melakukan perang antara monster-monster dan karakter yang masing-masing memiliki kekuatan untuk merebut sebuah weapon atau kita sebut item langka, di mana item tersebut dapat digunakan untuk merubah sebuah karakter menjadi sebuah robot besar dalam 2 menit lamanya. Wow. Those were key. Jadi Oasis ini bisa disebut dunia virtual yang benar-benar nyata, di mana mereka di sana bisa mencari uang, di sana bisa berbisnis, apapun seperti layaknya kita lakukan di dunia nyata. Mungkin kebanyakan dengan cara sistem rimba, siapa yang terkuat akan semakin kuat karakternya. Bagaimana tidak dengan hanya menggunakan alat virtual reality sampai bisa merasakan rasa sakit akibat benturan, dan juga sampai ada yang mau bunuh diri akibat rasa putus asa dikarenakan karakternya kalah dalam pertempuran. Wah, intinya semua penduduk dunia sudah pindah di kehidupan imajinasi ini. Well, losing your shit. Beralih sedikit cerita tentang Halliday, di mana Halliday dengan sahabatnya yang menciptakan dunia reality ini dan juga dianggap Tuhan mereka karena pembuat dunia tersebut. Oasis diciptakan pada tahun 2025, itu artinya Indonesia 1 tahun lagi akan seperti ini, yang mana pada tahun 2047 tepat pada bulan 7 Januari Halliday almarhum. Sebelum Halliday almarhum, Halliday dengan sengaja menciptakan sebuah Easter egg yang disembunyikan di dunia Oasis dan harusnya ditemukan di dalam sebuah kompetisi yang besar, yaitu dengan menemukan 3 kunci rahasia yang bersembunyi di belahan dunia Oasis ini, sehingga siapapun yang menemukan 3 kunci tersebut dialah sang champion, sang juara yang akan mewarisi semua saham dunia Oasis yang dimiliki oleh si Halliday. Banyak sekali yang memburu Easter egg tersebut, namun sampai 5 tahun terakhir belum pernah ada yang menemukannya.
No one has even gotten one key. Singkat kisah kita akan dialihkan ke tantangan pertama, tantangan yang siapapun memenangkannya akan mendapatkan kunci tersebut, yaitu kunci pertama. Tantangan ini adalah sebuah racing balapan yang sifatnya brutal dan beresiko tinggi, yang mana ketika mengikuti tantangan racing ini resiko semua para pemburu telur akan kehilangan karakternya alias is dead dan rugi bandar. As in egg hunters, like me and Sho and Daito, and of course, the Sixers. Di sini kita akan diperlihatkan Parzival yang mengikuti kompetisi racing brutal yang beresiko tinggi ini menemui si Edge yang juga mengikuti kompetisi tersebut. Begitu baiknya juga Edge memberikan space tempat posisi di bagian depan agar persentase kemenangan bisa lebih besar. Namun Parzival tidak mengambilnya, justru memilih untuk posisi di bagian belakang dikarenakan status BBM kendaraan Parzival habis. Rencana Parzival adalah memanfaatkan mobil-mobil yang hancur karena kebrutalan racing ini sehingga dijadikan BBM gratis. Itu artinya kemampuan Parzival ini tidak bisa dianggap abal-abal dalam mengikuti semua kompetisi yang ada. Kemudian di sini kita diperlihatkan juga kepada sang musuh bebuyutan kita yang bernama Nolan Sorrento, si brengsek, bahwa Nolan ini adalah pemegang perusahaan terbesar kedua di bawah Oasis yang ingin menguasai saham Holiday, di mana dengan cara memperbanyak karakter dengan kostum yang sama dikhususkan untuk mengikuti tantangan racing tersebut, di mana mobilnya juga sama yaitu EOE. Alangkah liciknya Nolan menggunakan segala cara agar mendapatkan kunci pertamanya, dan tantangan dimulai. Peluru flare gun ditembakkan tanda bahwa kompetisi dimulai. Edge di sini ada posisi di bagian depan dan menggunakan mobil monster. Alangkah canggihnya mobil tersebut mengeluarkan sepaket hantaman besi berduri secara brutal. Semua yang ada di depannya dihantam saja seperti emak-emak PKK letting, kanan hantam kiri secara brutal. Di sini juga kita akan diperlihatkan kemampuan Parzival yang melenggak-lenggok untuk menghindar dari semua mobil yang hancur di depannya. Dengan kecepatan yang sangat mulus, Parzival kemudian memanfaatkan mobil-mobil yang hancur untuk mengisi bensin miliknya. Bahwa Parzival di sini sangatlah cerdik dan cerdas. Selain memiliki kemampuan yang hebat daripada para kontestan, dia juga bisa memanfaatkan momen kebrutalan yang terjadi. Singkat cerita, balapan pun selesai dan di ujung finish, di mana di sini ada Kong yang mengejar mobil Parzival, di mana sebelumnya Edge yang gagal karena ban mobilnya mengalami kehancuran, dan Parzival juga memutuskan berhenti karena ada Kong di depannya. Namun alangkah ternyangkangnya ketika Parzival melihat pengendara sepeda Netnot berwarna merah berpikir akan melakukan sesuatu. Lalu kita akan dibawa ke sebuah bengkel Edge, di mana mereka semua merasa takjub dengan apa yang dimilikinya di dalam bengkel tersebut, yaitu sebuah robot besar yang belum selesai penggarapannya, masih dalam tahap penyambungan. Namun di sini kita akan diperkenalkan dengan karakter wanita dengan rambut landaknya yang bernama Artemis. Dia juga adalah seorang legenda yang memiliki track record popularitas yang dikenal mampu membasmi semua musuh-musuhnya. About you, Artemis? Dan di sini juga Edge, karena dia termasuk pembuat teknologi nomor 1 di Oasis, Edge berniat untuk menservis sepeda Netnot milik Artemis yang sebelumnya digenggam oleh si Kong maksudnya di kompetisi balapan sebelumnya. Si Edge hanya membutuhkan 10 menit saja untuk memperbaiki sepeda milik Artemis tersebut. Dari kejadian sebelumnya, kenapa Parzival menghindari dan menarik Artemis pada saat ingin jumping melewati Kong dengan nada Artemis yang marah. Saat dia dihalanginya, Parzival pun menjawab dengan bahwa tak ada yang pernah melewati Kong selama ini karena itu seperti sebuah peraturan. Namun Artemis di sini bersikeras tidak percaya kepadanya bahwa jika dia tidak memenangkannya, khawatir IOI si Nolan mendapatkan kunci tersebut dan takut menguasai Oasis. Panggung latar akan diarahkan ke dunia nyata, di mana inilah pemegang karakter utama si Parzival yang bernama asli Wade West. Sepulang dari markas ruang kontrolnya, Wade dikejutkan dengan Rick, pacar dari si bibinya, yang tiba-tiba memarahinya seperti anak sepulang dari main PS di rentalan, dikarenakan sarung tangan pemberian dari Wade West membuatnya merasa tidak berguna dan kalah dalam pertarungan maut untuk merebut sebuah artefak. Akibatnya Rick kehilangan dana yang cukup besar karena sudah game
gambling taruh untuk membeli kekuatan dan membuat si Bibi Eilish marah besar. Not joking. Out. Keesokannya kembali ke rental PS, si Parsifal menuju sebuah bangunan markas yang bernama Holiday Journal, di mana markas tersebut berisikan tentang semua kehidupan cerita jurnal-jurnal yang dimiliki Holiday selama hidupnya. Parsifal bukan dengan tanpa alasan menuju markas tersebut, karena sebelumnya Parsifal menemukan sesuatu yang bisa dikatakan petunjuk dari sebuah perkataan Holiday, bahwa perkataan tersebut membuat Parsifal menyadari sesuatu rahasia yang ada pada tantangan racing brutal pertamanya itu. Really fast as we can. Kembali lagi di dalam kompetisi balap brutal. Di sini Parsifal sudah tahu apa yang harus dilakukannya di kompetisi tersebut dan menyembunyikannya dari teman-teman avatarnya termasuk Artemis, sehingga ketika balapan brutal itu dimulai, loh kan, alangkah mengejutkannya ketika Parsifal menemukan cara apa yang dikatakan Holiday, yaitu tanpa aturan no plural, mereka yang harus balapan brutal di jalurnya, namun tidak dengan Parsifal, di mana dia melewati celah sistem tantangan tersebut yang membuatnya sangat mudah tentram tanpa hambatan dari tagihan pinjol koperasi bank konvensional, dan kemudian si Parsifal dengan gampangnya melewati garis finish dan dikatakan orang yang pertama kali memenangkan kompetisi itu dan mendapatkan kunci pertama sekaligus petunjuk untuk tantangan selanjutnya. Kembali ke latar di mana kita akan dibawa ke suatu tempat diskotik virtual yang mana mereka berdua, iya Parsifal dan si Artemis, seperti memulai asmara jumbunya. Mereka pun berdansa bersama dengan keahliannya. Uniknya di sini karena si Parsifal alias Wade sudah menggunakan alat canggih, di mana ketika si Artemis menggerepek-gerepek badan si Wade dari ujung selangkangan sampai ke ubun-ubun, Wade pun merasakan betapa sangenya dirinya, dan Parsifal pun melakukan hal fatal terlarang yang menyebut nama aslinya kepada si Artemis, sehingga memicu suatu penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan IOI yang ingin membunuhnya. My name's Wade. Stop. Akibat kejadian penyerbuan yang diakibatkan oleh fatalnya si Wade yang menyebut nama aslinya, Artemis pun marah kepadanya karena di dalam dunia Oasis ini aturannya adalah bukan hanya mencari dan bermain game tersebut. Artemis mengatakan bertujuan ingin membalas dendam kepada IOI apa yang dilakukan kepada ayahnya yang membuat ayahnya si Artemis meninggoy dunia. My dad died in a loyalty center. I'm so sorry. You don't live in the real world, Z. Dan lebih bahayanya ketika Noan mengetahui nama asli Parsifal, alamat rumah, jalan, serta jejak digitalnya di dunia nyata, akhirnya Parsifal alias Wade Watts bisa jadi akan dibunuhnya karena dianggap sebagai avatar yang sangat berbahaya bagi si Nolan. Tak pikir panjang, Nolan pun mengirimnya pesan untuk melakukan sebuah penawaran kerjasama agar lebih mudah mendapatkan kunci-kunci tersebut, karena Nolan yang kebingungan dan kesusahan dan Parsifal yang hanya bisa melakukannya, sehingga Nolan memiliki anggaran setahun untuk Parsifal sebesar $4 juta dan bonus $25 juta yang jika dirupiahkan cukup untuk mengangkat harga diri para cowok-cowok buaya yang ada di dunia ini. Akan tetapi Parsifal nolak, tidak ingin bekerja sama, namun alangkah gendengnya karena Parsifal sudah diketahui siapa dirinya dan di mana dirinya, Nolan pun mengancam akan mengebom tempat tinggalnya. Sorrento, don't do this. I'm not even there. Pick up, Alice. I don't want to hear your voice ever again. Setelah kejadian yang sangat membrutalkan itu, Wade pun kembali ke markas tempatnya berseluncur di dunia Oasis. Wade pun berencana akan menghubungi semua teman-temannya. Namun alangkah terkejutnya ketika Wade menghubunginya, IOI came for me in the real world. pasti di diri semua kalian para nyimakes kaget mengira kejadian pembiusan itu adalah ulah si Nolan yang ingin membunuhnya. Namun alangkah senangnya ternyata yang menculiknya adalah si Artemis, suruhan Artemis, alias kita sebut saja, kenalkan, ini adalah Samantha, di mana Samantha sengaja menculik si Wade agar Wade tetap aman dan tidak terbunuh oleh komplotan si Nolan. I'm not. See, if I hurt you, I'm sorry. Kemudian kejadian tak terduga alias duga-duga ketika Samantha menyadari akan hal petunjuk kedua bagaimana menemukan kunci rahasia yang kedua itu, yaitu dengan mencarinya di dalam film yang berjudul The Shining, di mana Holiday pada waktu itu berkencan dengan istri orang yang bernama Kira. Mantap betul, ternyata seorang pelakor jantan. Lanjut, dan mereka pun semua memasuki tempat film horor tersebut. Tak
lama mereka memasuki tempat horor tersebut yang dimana mereka menemukan sebuah waktu yang berbentuk buku gambar kunci. Bahwasanya itu adalah waktu dimana menemukan kunci tersebut. Di sisi lain, kita lihat si Edge yang merasa ketakutan dan mungkin Edge memiliki trauma bertemu dengan Kuyang di dunia nyatanya. Dan ketika Edge di sini alangkah bingungnya menemukan sebuah bola baseball dan bertemu dengan dua bocil wanita, namun alangkah terkejutnya. Singkat cerita, mereka pun menemukan clue yang kedua di mana foto Holiday dengan selingkuhannya Kira dengan foto figuran hitam putih, bahwa ternyata petunjuk tersebut memasuki ruangan dansa yang penuh dengan zombie di mana di tempat sama terdapat Kira yang sedang kebingungan. Alangkah tanggapnya Artemis pun melompat saja dan menyelesaikan rintangan tersebut, sehingga ketika Artemis berhasil melewati tantangan tersebut, Artemis pun berhasil dengan mengatakan, "Apakah kamu mau nasi goreng?" I've been waiting for you to ask. Thank you. Kemudian latar beralih kepada Samantha dan Wade yang sedang berdiskusi berkonsultasi membicarakan tentang apa maksud dari petunjuk yang terakhir mereka dapatkan itu. Bahwasannya petunjuk ketiga ini sedikit membuat Wade kebingungan dalam menganalisa di saat mereka berdua lagi serius-seriusnya, namun alangkah terkejutnya. Penyerangan tiba-tiba yang dilakukan IOI untuk memburu mereka berdua, yang mana Samantha di sini tertangkap karena lebih baik menyelamatkan Wade. Di sisi lain, Wade pun berhasil kabur dari kejaran mereka. Namun alangkah terkejutnya ketika Wade bertemu dengan semua sahabatnya, Ichi yang bertopi, Daito yang orang Jepang, dan satunya lagi si Ninja So adalah anak kecil yang belum tumbuh jumbut. Singkat ceritanya, supaya tidak bosan, kita langsung saja ke intinya, di mana kita dialihkan ke tempat tantangan terakhir, tantangan kunci ketiga, di mana tantangan itu harus menemukan nama game apa dan harus memenangkan game tersebut, di mana para prajurit IOI sudah mendahului Wade dan Samantha juga para sahabatnya. Namun mereka dengan sebanyak itu masih belum bisa memenangkan tantangan tersebut. Lantas di sisi lain, kita akan diperlihatkan Nolan di sini mengaktifkan kekuatan sihir yang muncul dari bola putih tersebut. Tujuannya adalah untuk memberi perisai di area tantangan tersebut supaya tidak ada satupun player yang bisa memasuki wilayah tersebut. Tak lama kemudian penyerangan demi penyerangan, kekalahan demi kekalahan yang diterima oleh si Nolan membuat Nolan murka, dan Nolan pun memiliki senjata mematikan yang dimana senjata tersebut adalah sebuah raksasa yang kita semua lihat di filmnya. Apakah itu? Yaitu The Mega Godzilla. Mega Godzilla! Peperangan raksasa pun tak terhindarkan di mana Mega Godzilla melawan si robot besi milik Edge. Namun Edge belum cukup kekuatannya untuk melawannya. Alangkah pintarnya ketika Artemis tiba-tiba memberi sebuah bom dan mengakibatkan Mega Godzilla tersebut berhasil dilumpuhkan. Shit, it's her. Singkat cerita, kita dialihkan pada Nolan dan Parzival yang sedang tawar-menawar untuk menyelesaikan game tantangan tersebut, bahwa untuk menyelesaikan game tersebut bukanlah dengan kemenangan, tapi cukup dengan berjalan-jalan di peta game tersebut. Disitulah kunci terakhir ditempatkan. Dikarenakan Parzival tidak ingin bekerja sama dengan Parzival, terjadilah sedikit perkelahian yang mengakibatkan kekalahan si Nolan. Ternyata Parzival selain cerdas cerdik, dia adalah petarung hebat. Namun alangkah mengerikannya tidak selesai sampai di situ ketika Nolan memiliki sebuah senjata paling mematikan, senjata langka, senjata yang dapat menghancurkan semua para avatar di dalam satu oasis, dan inilah yang terjadi. Akibat ledakan senjata yang brutal maut mematikan tersebut, semua players yang ada di Oasis mati seketika dan tidak bisa hidup kembali, termasuk Nolan dan juga asistennya yang seperti tengkorak kurang hutang gitu. Alangkah mengejutkannya ketika si Parzival hidup lagi dengan avatar level terendah atau masih level 1, dikarenakan sebelumnya Parzival telah memiliki koin extra life atau tambahan hidup. Disitulah bahwa Holiday memiliki rencana untuk Parzival lah yang menyelesaikan tantangan tersebut dengan mudah dan mendapatkan kunci tersebut.
Tidak selesai sampai di sini ketika Nolan di dunia nyata berkeinginan untuk membunuhnya saja di dunia nyatanya agar Wade tidak bisa membuka pintu tersebut dengan kunci itu. Namun betapa terkejutnya ketika Percival berhasil membuka pintu tersebut dan Nolan pun ditangkap oleh pihak berwajib. Dan akhirnya Percival berhasil memenangkan kunci tersebut dan mewarisi semua saham Halliday sebagai pemilik tunggal Oasis. Abis, sungguh film imajinasi yang membuat diriku behaja. Gimana nggak mau behaja teman-teman? Hanya dengan bermain game menjadi kaya mendadak, triliuner mendadak, ya diriku iri dan dengki dong. Yang penting semua para nyimakers itu terhibur dengan cerita film ini. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah bahwa hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko, penuh dengan paksaan, yang mana kita harus hidup di atas tantangan. Jika tidak ada tantangan, ya rebahan saja. Maka dari itu jadilah alpha untuk diri Anda sendiri supaya Anda bisa jadi orang sukses dan pemimpin yang menggapai impian cita-cita Anda semua. Dimana seperti biasa saya akan mengundurkan diri sementara karena sebentar lagi saya ada rapat di gedung mahkamah. Jadi terima kasih sudah menonton sampai ketidurin. Bye. Mungkin untuk video ini dan seterusnya saya tidak akan mengemis kepada Anda semua untuk meminta subscribe atau like atau komen, karena semua itu biarlah terjadi. Sebenarnya adalah dari segi video dan pembawaan cerita yang menarik dibawakan oleh saya. Jika itu menarik, semua itu akan mengikuti dengan sendirinya, dan itu artinya kalian sangat menyukai channel ini. Jangan lupa. Thank you, terima kasih.